Selamat pagi pemirsa, senang sekali Redaksi 33 kembali hadir. Kali ini bersama saya Rusmi Rahma, sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim. Badan Pemeriksa Keuangan sorot Perusda yang tidak memberikan manfaat bagi pendapatan daerah. Para mahasiswa menamakan diri Gerakan Mahasiswa Pemerhati Keuangan Negara atau GMPKN mendatangi Gedung Kejaksaan Tinggi Kaltim Senin 22 Juni 2020 siang. Mereka berorasi dan membentangkan spanduk yang berisi tulisan agar aparat kejaksaan turun tangan menangani tuntutan mereka, yakni mengusut Perumda atau Perusahaan Umum Daerah Melati Bakti Setia. Perumda Melati Bakti Setia atau akrab disebut MBS, belakangan menjadi sorotan Komisi 2 DPRD Kaltim lantaran kegiatannya dengan aset besar, namun tak memberikan kontribusi signifikan pada pendapatan asli daerah. Padahal Perumda ini mengelola banyak usaha dan lahan, termasuk diantaranya induk dari PT Kaltim Karyangau Terminal yang selalu menyetor sisa hasil usaha puluhan miliar. Catatan Kaltim TV ada 10 anak perusahaan di bawah naungan MBS. Namun hanya satu perusahaan, yaitu Kaltim Karyangau Terminal yang berkontribusi untuk PAD. 9 perusahaan lainnya seperti Aviaton atau pesawat, Trans Studio, Kaltim Kawasan Industri Maloy, Kaltim Pelabuhan Internasional Maloy, Kaltim Agro Mina Nusantara, dan Kaltim Bina Sarana Konstruksi malah jadi beban MBS. Mau melaporkan pertanggungjawabannya kepada pemerintah provinsi yang kemudian dibawa ke DPR untuk dilaporkan. Ada apa dengan perusahaan ini? Biasanya kawan-kawan, kalau laporannya udah macet-macet, ada dugaan-dugaan bicara soal keuangan. Dan ini jelas kawan-kawan, banyak kemudian perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Timur tidak melaksanakan LKPD karena kesusahan menyusun item keuangan. Para pendemo diterima oleh Kepala Seksi C Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Kaltim Erwin. Sementara Direktur Melati Bakti Setia, Agus Dwi Tarto dikonfirmasi terpisah mengatakan pertanggungjawaban perusahaan dilakukan dalam RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan BPK dan BPKP sehingga kecurigaan para mahasiswa kemungkinan terjadi pada manajemen periode sebelumnya. Lanjut ini nanti kami akan laporkan ke pimpinan, mudah-mudahan ada tindakan. Tim Kaltim TV melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka!
4 masalah masih ditemukan dalam sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Menurut Kepala BPK Kaltim Dadek Nandemar, yang pertama adalah soal aset daerah yang belum tertib. Kemudian sistem validasi nilai piutang pajak bumi dan bangunan atau PBB, soal penyertaan modal di Perusda, dan keempat mengenai bantuan kepada instansi vertikal. Menyoroti soal Perusda, BPK menemukan pendirian Perusda di seluruh kabupaten dan kota sekaltim tidak memberikan manfaat kepada pendapatan daerah. Padahal modalnya bersumber dari APBD daerah itu. Perusda, saya melihat Perusda di beberapa kabupaten kota itu dia sudah menghabiskan investasi bermiliar-miliar, tetapi dividen atau kembalian atas investasi itu hampir tidak ada. Nah, ini harusnya dievaluasi keberadaan Perusda tersebut. Untuk apa kita investasi kepada Perusda yang ujungnya malah tidak akan menambah atau memberikan manfaat kepada daerah? Ya lebih baik kita jadikanlah dia belanja daerah, misalkan untuk rakyat. Dia mengingatkan para kepala daerah untuk memperhatikan soal Perusda ini. Karena tujuan awal didirikan Perusda adalah untuk mendapatkan kontribusi dari usaha yang dilakukan kepada pendapatan daerah. Berapa sampai puluhan miliar itu yang saya lihat, misalkan ada yang 85 miliar, itu dari puluhan tahun sebelumnya. Nah, kemudian investasi hampir tidak ada kembaliannya, dividennya. Nah, berarti 85 miliar semenjak tahun sekian. Mungkin tahun saya ini 2000-an, sekitar tahun 2000. Nah, kemudian saya melihat, wah ini investasinya tidak ada pernah kembali. Hampir tidak ada dividennya itu. Nah, 8 miliar yang hilang percuma. Coba kalau itu dimanfaatkan untuk yang lain. Jadi saya ingin nanti kepala daerah agar melihat ya kebijakan-kebijakannya terkait investasi, terutama untuk perusahaan daerah. Persoalan Perusda bukan hanya terjadi di kabupaten dan kota, tapi juga di Provinsi Kaltim. Para kepala daerah diharapkan melakukan pembenahan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Badan Usaha milik Desa BUMDes Bersinar Desaku yang bergerak pada unit pembangkit listrik tenaga surya memberikan subsidi pemakaian selama 2 bulan untuk periode Juni dan Juli bagi warga Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muarawis, Kabupaten Kutai Kartanegara di tengah menghadapi pandemi COVID-19. Ketua BUMDes Bersinar Desaku Ramsyah menjelaskan seiring dengan adanya peraturan dari pemerintah pusat hingga kabupaten terkait adanya pemberian subsidi bagi warga yang terdampak, maka pihaknya juga memberikan subsidi kepada pelanggan PLTS selama 2 bulan. Pembayaran ini bersumber dari pendapatan dari BUMDes di tahun 2019 senilai Rp71 juta yang telah diserahkan dan dikelola oleh pihak desa. Selanjutnya, melalui anggaran perubahan belanja desa di tahun 2020 ini, maka disepakati untuk mensubsidi pemakaian di bulan Juni sampai Juli dengan total pembayaran hampir Rp27 juta. Dengan peraturan pemerintah daerah pusat ya, artinya melalui presiden, melalui badan usaha milik negara yang kita ketahui seperti PLN, air minum, pemerintah pusat, daerah, bahkan kabupaten juga ada yang melakukan subsidi. Ya kita juga seperti itu, alhamdulillah karena kita punya dana PAD, artinya pendapatan BUMDes sendiri kan hampir 71 juta di tahun 2019. Itu kan diserahkan ke desa, itu dikelola oleh desa. Nah pada tahun ini alhamdulillah hasil perubahan APBD 2020 ini pemerintahan desa mengalokasikan untuk mensubsidi selama 2 bulan, bulan Juni dan bulan Juli untuk membayar masyarakat seluruh pelanggan yang ada di Muara Enggelam itu akan disubsidi oleh pemerintah desa melalui dana PAD. Itu pun sumbernya tadi dari pendapatan BUMDes sendiri. Yang disubsidi ini 350. Jadi semuanya dapat 350. Tetapi
bagi yang lebih itu bayar gitu, ditagih oleh panitia. 150 itu sekitar 196 KK. PLTS ini hadir membantu warga bisa menikmati selama 24 jam dengan biaya murah, yakni sebesar Rp3.000 per hari. Sebelum adanya PLTS ini, warga biasanya memanfaatkan genset dari tiap-tiap RT dengan biaya mencapai Rp10.000 per hari dan menyala hanya pada malam hari. Tim Kaltim TV melaporkan. Suasana di kota Samarinda mulai bergairah lagi. Pasar tradisional dan mal sudah ramai oleh warga yang ingin berbelanja. Di Big Mall yang merupakan pasar modern terbesar di kota Samarinda, 98% sudah buka kembali. Dari sekitar 200-an tenan yang sempat tutup, tinggal 3 tenan yang masih tutup, yakni tempat hiburan dan permainan, lantaran mengikuti kebijakan manajemen tenan itu secara rasional. Dari tenan yang ada, kita itu sekitar 200 lebih ya. Itu tinggal sebenarnya sekitar ya 3 saja yang belum buka. Oh, tinggal 3? Iya, XX1, kemudian ada Playtopia. Nah, ini dua-duanya sih area bermainnya. Kemudian maksudnya kalau XX1 bukan bermain tapi hiburan gitu ya. Nah, ini secara nasional XX1 memang belum buka, bukan hanya di sini saja, hampir seluruh Indonesia. Mereka masih menyiapkan protokol, kemungkinan katanya sih awal Juli mereka akan buka untuk kembali menghadirkan film-film di bioskop mereka dengan protokol kesehatan, tentunya dari mulai antri karcis, dari duduk, dari ruang-ruang yang umum dipakai oleh para pelanggan. Kemudian kemungkinannya ini di minggu-minggu pertama atau kedua bulan Juli. Ini informasi terakhir yang kita dapat, tapi kepastiannya memang belum ada. Selama COVID-19, Big Mall sempat ditutup selama 1 bulan lantaran mengikuti anjuran pemerintah agar penyebaran virus corona tidak merebak. Saat menjelang Idul Fitri, Big Mall sudah buka lagi, walaupun dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan pembatasan jam buka. Kemudian setelah kita lihat periode setelah Lebaran, ternyata untuk kunjungan dari pelanggan-pelanggan itu tidak turun, jadi stabil. Akhirnya kita memutuskan untuk kita adakan review apakah kita akan buka normal atau bagaimana gitu ya. Pada tanggal 28 Mei juga itu ada edaran dari pemerintah kota di sini bahwa semua taman hiburan, area permainan, pusat perbelanjaan boleh buka kan untuk meningkatkan kembali perekonomian yang ada di Samarinda. Jadi kita mengajak semua tenan untuk yang masih pada tutup waktu itu untuk buka kembali. Tujuannya ya untuk mempercepat roda perekonomian kembali lagi ya. Meski berangsur normal, diakui Ahmad Sedek Prawinko, General Manager Big Mall, kalau jumlah pengunjung harian baru 50% dari kondisi sebelum pandemi. Target manajemen pada bulan Juli bisa naik menjadi 70%. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan.
Kebahagiaan terpancar dari para bupati dan wali kota yang hadir di kantor BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Kaltim, Jalan Muhammad Yamin Samarinda. Hari Selasa 23 Juni 2020 itu adalah hari pembuktian bagaimana kinerja masing-masing pemimpin daerah dalam mengelola keuangan pemerintahan daerah. Jika tahun 2019 lalu berhasil 9 daerah memperoleh opini WTP dari BPK, tahun 2020 ini sudah 10 daerah atau seluruh kabupaten kota dinilai berhasil mendapat penilaian WTP. Tahun lalu hanya Kabupaten Mahakam Ulu yang status opininya WDP atau wajar dengan pengecualian. Dan alhamdulillah Samarinda sudah 6 kali berturut-turut untuk mendapat WTP. Proses mendapatkan WTP ini untuk di tahun ini apakah ada kendala atau tidak? Ya biasanya kita pastilah mungkin ada hal yang kurang, data apa macam, tapi alhamdulillah dengan komunikasi yang baik, bimbingan yang baik dari BPK RI, kita masih diberikan kepercayaan untuk WTP. Seluruh kepala daerah berkumpul ditemani para pimpinan DPRD masing-masing. Panitia berusaha maksimal menjalankan protokol kesehatan, seperti menyiapkan alat pengukur suhu tubuh dan tempat cuci tangan. Semua yang hadir juga wajib menggunakan masker. Kepala BPK Kaltim Dadek Nandemar mengakui cukup gembira dengan penyerahan opini WTP kepada seluruh pemerintah daerah di Kaltim. Peraihan WTP itu memberi pesan bahwa sistem manajemen keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Timur semakin baik. Kalau permasalahan yang ada itu, ini kan udah WTP semua. Berarti kan tidak ada permasalahan yang signifikan atau material atau berpengaruh terhadap laporan keuangan. Yang ada hanya permasalahan mungkin kecil sifatnya, kasuistis, yaitu permasalahan aset. Aset ini memang ketika kita ini kan dulu itu adalah masih basisnya itu basis kas. Dulu itu tidak ada neraca. Nah, sekarang ketika harus akrual, basis akrual, itu harus membuat neraca. Jadi yang zaman-zaman dulu itu kurang catatannya. Nah, itu permasalahan di situ. 10 kabupaten kota yang meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK tahun 2020 adalah Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kabupaten Pasir, Penajam Pasir Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Kutai Timur, dan Kabupaten Berau. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Setelah sekian lama vakum tak ada aktivitas resepsi pernikahan, Asosiasi Wedding Organizer Balikpapan sepakat melakukan simulasi protokol kesehatan resepsi pernikahan. Simulasi protokol kesehatan digelar di hotel di kawasan Balikpapan Selatan pada 24 Juni 2020. Mulai menjaga jarak tamu undangan, pembatasan tamu undangan, tata cara akad nikah hingga tata cara sungkem kepada kedua orang tua mempelai, jarak tamu saat memasuki ruang pesta pernikahan, dan cara mengambil makanan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Andi Sri Yuliarti mengatakan dalam simulasi yang dilakukan masih banyak kekurangan yang ditemukan oleh DKK sehingga menjadi catatan penting. Meski demikian, pemerintah Kota Balikpapan belum berikan jawaban terkait kapan acara resepsi pernikahan boleh diadakan, lantaran pemerintah Kota Balikpapan tak ingin ambil risiko jika pelaksanaan resepsi diadakan bisa menjadi klaster baru COVID-19 di Balikpapan. Persiapan menganalisa apakah
fase tahapan awal new normal untuk kegiatan resepsi bisa dimulai. Dan hari ini tadi saya sudah mencoba melihat sejak awal, ada beberapa saran lagi dari kami untuk lebih baiknya. Nah Bu, ini kan apa Bu saran dari pihak DKK sendiri apa Bu melihat dan Iya, jadi tadi ini, Bu? yang kami lihat di tempat pencucian tangan sebaiknya menggunakan keran, kan kita mempersyaratkan siku, menggunakan keran yang didorong pakai siku. Ya, saya lihat kerannya di depan tadi masih yang tangan seperti itu. Jadi itu tentu pihak hotel yang harus menindaklanjuti ya. Kemudian kita sarankan dipasang 6 langkah cara cuci tangan stiker di situ. Kemudian di tempat mencuci tangan pun kiranya ditambah. Tadi saya lihat hanya 1 ya di depan. Tetapi memang oleh panitia di backup atau di double dengan hand sanitizer. Ya, jadi yang tidak mencuci tangan bisa hand sanitizer. Kemudian juga di tempat cuci tangan diberi tanda jarak ya supaya tidak berkumpul. Jangan sampai ada 2 orang cuci tangan sekaligus bareng-bareng di situ. Sementara itu, Kapolsek Balikpapan Selatan, Kompol Harun mengatakan, kepolisian hanya menempatkan anggota untuk melakukan pemantauan jika ditemukan tidak sesuai protokol kesehatan. Pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan pemerintah kota. Terkait ini kepolisian dalam hal ini yang berposisi sebagai di mana Polres sebagai wakil gugus ini ya tetap bila ada izin dari Pemda kami tetap melaksanakan pengamanan. Tapi bila tidak ada sesuai dengan protokol kesehatannya Pak, melanggar nih dari kepolisian sendiri seperti apa? Kami akan koordinasikan dengan pihak pemerintah kota. Protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh Asosiasi Wedding Organizer juga masih perlu dievaluasi ulang oleh pemerintah Kota Balikpapan jika hendak memberikan lampu hijau pada pesta pernikahan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Bidokes Polda Kaltim menggelar rapid test massal kepada sopir bus, angkot, kondektur, serta warga yang beraktivitas di Terminal Batu Ampar, Balikpapan Utara. Rapid test dimulai sejak pukul 8 pagi di ruang tengah Terminal Batu Ampar pada 24 Juni 2020 pagi. Setiap orang yang akan mendaftar untuk dilakukan rapid test terlebih dulu dicek suhu badan dengan menggunakan termogan dan mengatur jarak untuk duduk sembari menunggu panggilan giliran untuk dilakukan pendataan. Dalam rapid test gratis yang digelar oleh Bidokes Polda Kaltim dalam rangka peringati Hari Bayangkara ke-74 tahun, Bidokes menyiapkan 100 alat rapid test. Tujuan rapid test massal yang dilakukan untuk mengetahui secara dini dan mengurangi penyebaran COVID-19. Hasil rapid test bisa diketahui secara langsung. Terima kasih. Hari ini Bidokes Polda Kalimantan Timur bekerjasama dengan Jasa Harja dan Lalu Lintas melaksanakan rapid test gratis untuk driver baik itu bis, angkot maupun kondektur dan petugas yang ada di terminal ini. Tujuannya untuk mengurangi atau membantu pencegahan COVID-19 ini. Targetnya yaitu 100 orang. Jadi 100 orang kita juga siapkan sembako juga untuk meningkatkan atau untuk mengurangi kesenjangan sosial karena mungkin selama PSBB itu akan ada gangguan dari penghasilan dari para sopir. Sementara itu, sopir angkot Barmanto mengatakan sejak pandemi COVID-19 dirinya tidak lagi menjadi sopir angkot lantaran sepi penumpang.
Dirinya senang lantaran hasil rapid test negatif. Di rapid test tadi hasilnya negatif, gimana Pak perasaan Bapak, Pak? Alhamdulillah senang Pak, tidak ada gejala Pak. Tidak ada gejala Pak ya? Men. Selama ini kerja apa Pak? Ya keadaan ini prei, biasanya naksi Pak. Biasa naksi, saat ini pre Pak ya? Ya. Jadi untuk sehari-hari gimana Pak kalau pre Pak? Ya prei kerjaannya loyo, soalnya kalau tidak gerak dia loyo dia. Ya kalau gerak ya kalau gini ada keterampilan apa gitu agak siap. Sudah berapa lama Pak nggak narik ini Pak karena COVID? Selama itu ada COVID di ini Pak ya? stop juga Pak. Usai menjalani rapid test massal, Polda Kaltim membagikan sembako kepada sopir bus, angkot, dan kondektur. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Masih bersama saya, Rosmi Rahma. Kembali kami sampaikan dua berita utama Kaltim hari ini. PT Pelindo 4 dan Kajati Kaltim tandatangani nota kesepakatan. BNN Samarinda amankan 1,5 kg ganja. Inilah PT Pelindo 4 Persero, perusahaan plat merah atau badan usaha milik negara yang beroperasi di 11 provinsi Indonesia Timur. Di Kalimantan Timur, perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 1991 itu memiliki aset besar sebagai pengelola 7 pelabuhan dan terminal, serta 2 pelabuhan lagi ada di Provinsi Kalimantan Utara. Karena adanya aset-aset besar dan kegiatan bisnis di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, manajemen Pelindo 4 sepakat bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Kaltim. Dalam tupoksinya, Kejaksaan juga adalah pengacara negara. Jika Pelindo membutuhkan dalam hal penegakan hukum, maka Kejaksaan sebagai pengacara negara bisa mendampingi Pelindo. MOU hari ini adalah agenda 2 tahun sekali. Memang menjadi salah satu arahan dari Kementerian BUMN. Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri adalah sebagai jaksa pengacara negara untuk membantu Pelindo dalam hal bagaimana pengamanan aset dan orientasi bisnis Pelindo sendiri. Agenda hari ini adalah penandatangan MOU dengan Pelindo, tentunya kerjasama dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Kita sebagai jaksa pengacara negara siap melayani, membantu Pelindo dalam hal masalah-masalah apabila terjadi masalah-masalah hukum keperdataan dan tata usaha negara. Salah satu aset Pelindo 4 adalah anak perusahaannya PT Kaltim Karyangau Terminal. Perusahaan ini didirikan join dengan Pemprov Kaltim dan saat ini sedang ramai dalam sorotan Komisi 2 DPRD Kaltim. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meski ada pandemi COVID-19, aksi peredaran narkotika dan obat-obatan di Kalimantan Timur tidak berhenti. Setelah awal bulan Juni lalu, BNN Provinsi Kaltim berhasil menggulung pengiriman paket sabu dari Pekanbaru, Riau. Kini pengiriman paket ganja terbongkar lagi. PLT Kepala BNN Kota Samarinda, Halomoan Tampu Bolon, dalam konferensi pers mengatakan, paket dikirim dari Medan dengan tujuan 2 alamat berbeda. Alamat pertama sebanyak 502 gram dikirim ke alamat sebuah kedai kopi, JJ, di Jalan Kedondong. Sedangkan paket 1000 gram ganja dikirim ke alamat Heru, Jalan Jakarta, Blok AP, Lobakung, Sungai Kunjang. Rata-rata kalau di komunitas narkotika ganja, mereka itu merupakan satu kelompok, satu komunitas yang selalu berhubungan di kejahatan narkotika. Adalah kejahatan yang dinamis, selalu berubah pola, berubah cara, berubah modus. Pak pelaku ini mahasiswa atau ada yang merupakan masih mahasiswa, ada yang sudah karyawan PKK instansi pemerintah, ada swasta. Siapapun dia yang terlibat di dalam jaringan akan kita ungkap, akan kita proses. Kalau yang mahasiswa yang mana Pak? Inisial yang mana Pak? Inisial J. J itu Pak? Ya. Mahasiswa itu Pak ya? PKK Pak? PKK AR. PKK di Samarinda Pak ya? Samarinda. Pengiriman narkotika menggunakan jasa travel paket semakin sering terbongkar. Sebelumnya, 2,25 kg sabu dan 1000 butir pil ekstasi
juga berhasil ditangkap BNN Provinsi Kaltim ketika dijemput dari sebuah perusahaan jasa travel. Tampu Bolon mengatakan untuk ganja kering yang dibongkar BNN Kota Samarinda, 3 pelakunya sudah diamankan, yaitu H, 26 tahun, JJ, 20 tahun, dan AR, 24 tahun. Tersangka JJ tercatat sebagai seorang mahasiswa. Bahan baku narkotika ganja kering tadi dibungkus dengan kopi. Dibungkus dengan kopi sehingga mungkin untuk aromanya tidak tercium. Tetapi ya itulah tantangan yang harus selalu kita upayakan untuk bisa kita ungkap. Dan bahkan ada juga yang dibungkus pakai ikan teri, pakai macam-macam yang mereka buat berbagai macam pola. Yang mereka selalu melihat, mempelajari mana jalur, mana modus yang mereka gunakan. Sehingga kejahatan narkotika bukan kejahatan yang statis, tetapi selalu dinamis dia, berubah. Dan ini juga semua bisa kita lakukan penindakan ya dengan kerjasama yang baik. Terima kasih kepada masyarakat Samarinda. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Rosmi Rahma dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.